saya akan menemukan tugas project dari mata kuliah Soft. Ya, di sini saya membuat aplikasi, yaitu pengklasifikasi tanaman tomat berdasarkan matang atau tidaknya. Ya, langsung saja buka. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB 2018. Nah, langsung saja dari kode program yang saya buat, yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu callback untuk memanggil mengimport foto dari dalam folder. Yang pertama itu ya ini, open image callback. Nah, itu kodenya seperti ini nama file sama nama path, ini terserah, ini hanya sekedar variabel saja. Kemudian ini tipe format yang bisa di import, yaitu ada BMP, JPEG, TIFF, dan lain-lain, juga ada JPEG. Kemudian ini ditaruh pada aks nomor 1. Aks nomor 1 itu di sini, nanti setelah diimport masuknya di sini. Kemudian yang kedua yaitu kode untuk citra grayscale. Citra grayscale sendiri itu yaitu warna gray pada suatu image nanti dikonversikan menjadi gray, dan untuk menentukan histogramnya juga nilainya berapa sampai berapa persen, berapa sampai berapa, enggak persen. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi untuk memberi aksi, itu untuk nilai greennya kayak apa, blue-nya atau red-nya nanti diparsing ke aks 2 atau kolom kedua. Kemudian nanti juga ditampilkan histogramnya, dan nilainya nanti ditampilkan di sini. Ini nilai red, ini nilai green, ini nilai blue. Dan kode untuk nilai red yaitu seperti ini, citra merah. Kita mengambil ini variabel, kemudian kita mengambil dari data 1, handlesnya data 1. Data 1 itu apa? Data 1 itu diambil dari data 1 itu diambil dari sini. Ini data 12. Data 1 diambil dari mana? Data 1 diambil dari aks 1. Aks 1 yaitu di sini. Nanti di parsing atau dikonversi ke citra mana, green, blue, atau red. Kemudian ini untuk citra red-nya tadi. Kemudian untuk citra red-nya sendiri diambil rata-rata pada gambar. Ketika diambil rata-rata pada gambar, kemudian diambil citra merahnya saja, kemudian ditambahkan pada aks 2 dan seterusnya. Ya, ini diberi title otomatis yaitu red. Kemudian nilainya dikembalikan pada teks nomor edit 12. Edit 12 itu teks yang ini, edit 12. Nanti titranya ditaruh ke aks 2, kemudian nilainya ditampilkan di sini. Dan kemudian untuk citra hijau di sini dengan nama function push button 8. Push button 8 sama saja, picture-nya diambil dari data 1 atau aks 1 tadi. Kemudian ini variabelnya, dan rata-rata yang diambil yaitu pada nilai yang hijau, untuk mendapatkan nilai hijau. Kemudian ketika sudah didapatkan didapatkan rata-ratanya, kemudian ditampilkan untuk mendapatkan nilainya itu sendiri dari rata green. Kemudian ditampilkan pada aks kedua dan seterusnya.
Kemudian pada citra biru hampir sama, yaitu pada handlesnya itu diambil dari aks nomor 1 atau data nomor 1. Kemudian dicari rata-ratanya dari biru, baru tampil dari citra biru, diambil rata-ratanya juga, kemudian diambil nilainya dari rata-rata tersebut, kemudian ditampilkan pada aks 2. Nah, semuanya akan ditampilkan histogramnya. Itu menampilkan histogram aksesnya di aks 3. Nanti histogram yang ditampilkan di aks 3. Begitu pula dengan yang atas tadi. Nah, ini langsung saja jalankan aplikasinya. Nah, di sini aks 1, aks 2, dan aks 3. Aks 1 citra yang asli, kemudian aks 2 untuk citra grayscale, green, blue, red, dan lain-lain. Kemudian citra ketiga itu untuk menampilkan histogram. Yang pertama yaitu open image. Saya sudah memiliki beberapa gambar tomat untuk diklasifikasi. Nah, ini ada tomat yang busuk, ada tomat yang masih segar, ada tomat berwarna oranye, dan lain-lain. Untuk yang pertama percobaan yaitu tomat yang pertama. Nah, ini setelah di open port, gambar akan masuknya di X1. Kemudian ini mau diapakan? Nah, ini bisa kita cari nilai grayscale-nya. Nah, nilai grayscale-nya didapatkan nilai seperti ini grafiknya. Dari kira-kira 50 hingga 200 sekian itu nilainya lumayan stabil. Kemudian pada nilai 250 itu nilainya melonjak tinggi. Kita coba cari dengan warna yang lain, mungkin di get green. Nah, ini ada perbedaannya ketika x-nya dari 0 sampai 200 sekian, kita bisa melihat grafiknya itu tidak terlalu naik secara signifikan seperti ini. Kemudian di angka 250-an itu juga naik. Nah, rata-rata dari semua ini yaitu dari green itu 175,075 dari green atau citra hijau. Kita coba citra yang lain, blue mungkin. Nah, citra blue hampir sama seperti yang green tadi, seperti ini. Grafiknya tidak jauh berbeda, namun tetap ada perbedaan di sana. Dirata-ratakan itu rata-ratanya 173,0, itu lebih besar yang green daripada yang blue. Namun tetap di angka 200 sekian, 250-an itu grafiknya naiknya signifikan seperti citra-citra sebelumnya, seperti green maupun yang grayscale. Kemudian pada citra red, kita coba citra red. Nah, seperti ini gambarnya. Citra red rata-ratanya 234,58. Karena kenapa? Grafiknya lebih condong ke akhir-akhir, itu angka yang lebih besar. Kemudian pada akhir juga grafiknya naik drastis, namun masih tinggi yang green, blue, dan grayscale. Yang red agak rendah, namun rata-ratanya lebih besar daripada warna yang lain. Dan hasilnya seperti ini. Ini untuk buah tomat yang matang. Buah tomat yang matang tidak ada bercak hitam-hitamnya ketika kita menggunakan red. Kita coba objek yang lain yang objeknya busuk.
objek tomat yang busuk. Nah, ketika tomat yang busuk kita citrakan, ya kita ubah dengan warna biru atau blue, kita mendapatkan pada titik ini, pada titik yang busuk itu warnanya beda dengan warna yang lain. Tandanya apa? Berarti tomat ini tidak layak atau sudah sudah busuk. Klasifikasinya berarti harusnya ada narasi bahwa ini busuk, tidak layak untuk konsumsi dan lain-lain. Nah, ini untuk histogramnya sendiri, grafiknya seperti ini. Di awal itu sangat tinggi, kemudian semakin rendah sampai citra 100 sekian, 130-an, semakin rendah, dan tetap pada 200 sekian itu tinggi. Rata-rata nilainya dari ini yaitu dari citra tomat yang busuk ini 91,6357. Kita coba objek lain dari buah tomat. Mungkin yang busuk lain. Nah, ini kita misalkan dari ini red ini kita bisa tahu warna yang busuk dan warna yang tidak busuk atau yang masih segar. Ini ditandakan dengan apa? Warnanya berbeda di sini. Dan grafiknya seperti ini. Dan rata-rata dari warna tadi, dari citra red dengan gambar seperti ini, itu rata-ratanya yaitu 177,757. Sekian presentasi dari saya, atau apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.